Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punya Kita. Senang banget sobat hari ini bisa menyapa sobat lagi di tengah beragam aktivitasnya yang luar biasa. Tapi kalau misalnya lagi aktivitas tuh jangan lewatkan. Kalau misalnya perut lagi kosong jangan lupa makan. Kalau misalnya nggak mau makan ya udah ngemil aja deh ya. Apalagi sekarang tuh banyak banget ya cemilan-cemilan, tidak hanya cemilan-cemilan hits tapi juga ada beberapa produk-produk UMKM yang bisa menjadi pilihan cemilan Anda sehari-hari, bisa menemani Anda mungkin yang lagi pacaran, siapa tahu ya, atau Anda yang lagi nonton TV, atau Anda yang lagi jalan-jalan ataupun nongkrong di suatu tempat, monggo silahkan, karena banyak banget produk-produk UMKM kita ini yang kece-kece dan juga enak-enak serta unik-unik dari bahan baku yang mungkin selama ini kita taunya bahan baku itu bukan untuk sebuah produk UMKM ya, bisa jadi kayak contoh dari kelapa. Biasanya kalau kelapa itu dijadikan orang santan untuk apa? Untuk rendang atau untuk gulai. Tapi ternyata kelapa ini juga bisa dijadikan sebuah oleh-oleh, sebuah produk yang dinamakan keripik kelapa. Waduh, pasti penasaran kan keripik kelapa itu seperti apa? Nah, kita langsung mengundang, ini ada pelaku UMKM yang langsung datang jauh-jauh melewati badai, melewati kemacetan dan juga medan yang begitu luar biasa, akhirnya sampai di studio podcast Punya Kita. Kita langsung datangkan dari Bulian, Kabupaten Batanghari. Namanya Bulian, ini abangnya juga ada Ian-Iannya. Kita perkenalkan bersama Bang Aulian Hasibuan. Selamat datang, Bang. Manggilnya apa nih, Bang Aulian? Ian, Bang. Biasa Bang Ian. Oke, bukan Kasela kan, Bang? Enggak. Enggak. Kalau Kasela ada kacamatanya, Bang ya. Ini ada jenggotnya, guys. Bang Ian sehat, Bang Ian? Alhamdulillah sehat, Bang. Gimana perjalanannya dari Bulian ke Jambi, Bang? Cukup menyenangkan lah, Bang. Karena ditemani oleh orang yang menyenangkan juga ya. Nah. Mantan pacar ya, Bang. Jadi aktivitas abang sehari-hari memang sebagai pelaku UMKM atau UMKM ini cuma sampingan aja, terus ada yang lain juga nih yang dilakukan? Kalau aktivitas sehari-hari memang untuk di sini, Bang. Oh, fokusnya emang ke UMKM ya? Iya, untuk di UMKM semua sih. Oke, berarti emang udah fokus banget untuk iya. menjadi seorang pengusaha, Bang ya? Amin. Berarti abang sekarang adalah bosnya. Amin. Tapi CEO-nya ada lagi ternyata ya. CEO-nya adalah istrinya sendiri ya. Dari kapan sebenarnya, Bang, abang terjun ke bisnis UMKM ini, Bang? Asal mulai terjun ke UMKM ini, Bang, di tahun 2017 mulai. Oke. Ya, mulainya di. Udah nikah tapi kan 2017? Sudah. Oh, sudah. Baru-baru nikah tuh, Bang. Baru-baru nikah. Oke. 2017 cukup lama juga ya, Bang. Sekarang udah 2025. Iya. Nah, kenapa tuh tertarik terjun ke dunia UMKM, Bang? Kami kan dari saya, kakak, adik, orang tua semua kan biasa dagang, Bang. Oh, Manggale ya? Iya, Manggale. Tapi orang Medan ya. Orang Sumatera Utara Manggale juga suka ya. Mama toko sayur, bapak rumah makan, kakak toko baju. Jadi memang biasa dari kecil di dagang semua. Pengusaha semua jadi ya? Alhamdulillah, Bang. Termasuk abang juga ya? Iya, jadi itulah di kebiasaan dari keluarga. Jadi kalau namanya di UMKM ini memang sudah sudah kebiasaan dari kecil lah. Udah ngikut lah ya, Iya. diwariskan juga dari orang tua. Jiwa-jiwa pengusahanya tuh udah meronta-ronta dari kecil ya, Bang ya. Udah ngelihat orang tua yang banting tulang mencari uang, tapi lewat usaha ini jadi tertantang juga, Bang ya. Iya, benar. 2017. Jadi 2017 itu apa tuh usaha pertama kali yang dirintis, Bang? Kalau pas abis nikah itu awal-awal 2017 itu mulai toko baju. Cuman belum ada rezeki, terus bantu orang tua main kelapa. Main kelapa. Ya. Berarti punya kebun kelapa? Enggak, beli. Oh, enggak, beli. Beli ke daerah Tanjab Timur. Oh, iya karena di sana sentranya ya. Nah. Kenapa kok kepikiran ke kelapa, Bang? Apa gara-gara tadi ada usaha rumah makan yang sering pakai santan, jadi ingatnya kelapa atau gimana, Bang? Oh, enggak. Jadi kenapa kepikiran kelapa tuh gini, Bang. Waktu itu mama itu kan jualan toko sayur santan. Iya. Jual kelapa parut, kelapa santan. Terus kelapa itu sering mutus, Bang. Oh, jadi betul. kayak ada peluang nih main kelapa gitu loh pertamanya tuh kan. Coba main kelapa sama main pisang waktu itu.
Nah Oh. disitulah makanya main ke Tajab Timur. Oh, awalnya memang sengaja untuk cari kelapa tuh untuk dijual bulat-bulat gitu Ya, atau jual santan gitu. Jual santan. Ya, jual santan. Oh, heeh, heeh, heeh. Tapi langsung kepikiran ke Tanjab Tim ya? Karena sebelumnya saya di sana tinggal pernah main sama kawan 2 tahun. Oh. Jadi ada relasinya di sana gitu loh, Bang. Jadi ada orang dalam lah ya untuk ngumpulin kelapa di sana ya. Jadi udah bangun itu jual santan, jual kelapa, terus berhasil. Terus itu terus jalan. Itu terus masih sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang masih terus. Oh, masih lanjut. Ya, Oke. cuman stopnya main kelapa dari Tungkal lah, daerah Tungkal itu kan karena kualitasnya beda, Bang, sama kelapa kampung. Oh, bedanya apa, Bang? Kalau kelapa kampung kan lebih kental. Kalau kelapa Tungkal ini kan dia agak lebih encer karena daerah perairan, Bang. Nah, disitulah waktu itu kelapanya itu mulai Putus. enggak. Oh, enggak. Peminatnya mulai kurang. Oh, peminatnya mulai Ya, kurang. Oke. jadi waktu itu saya ngambil 1 carry penuh, itu tuh banyak busuk. Oh. Jadi karena mungkin biasa dari orang tua nih jiwa-jiwa dagang, rasa batin itu rugi kalau banyak yang busuk gitu, Bang. Iya, iya, iya. Heeh. Itulah mulai nyari tahu selain dibikin santan, bikin apa lagi. Nyari ide lah nih Iya, pokoknya iya. ya. Gimana supaya kelapa ini tidak hanya menghasilkan santan, tapi juga menghasilkan Yang produk lain. lain. Iya. Supaya cuannya juga terasa ya, Bang. Ternyata nilai ekonominya banyak nih dari kelapa ya. Dari batoknya aja tuh sebenarnya bisa ya. Dari Sudah, batok. kami bikin juga. Bikin juga, guys. Ini keren banget ya. Zero waste banget ya. Semua dari kelapa itu semuanya bisa dipakai ya. Iya, betul, Sabutnya mungkin bisa dipakai juga kali ya. Tapi belum. Belum ya. Oke, akhirnya udah selesai main kelapa, dapat deh relasi kelapa di Tanjab Tim sama Ya. Tanjabar. Tanjab Tim. Tanjab Tim saja ya? Tanjab Tim waktu itu. Oh, yang Tanjabar enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Oke. Tapi sempat ini juga enggak? Sempat putus juga enggak ketika lagi butuh kelapa gitu, tapi tiba-tiba stoknya kosong atau dapat terus nih Dapat kelapanya? terus waktu itu, Bang. Oh, sampai sekarang dapat terus? Kalau sekarang kan udah stop. Hmm. Udah stop semenjak main di Keripik, akhirnya itu nggak urusan lagi kami. Oh, tapi tetap ngambil kelapa kan? Tapi nggak dari Tanjab Timur. Oh, beda lagi nih Ya. ceritanya. Oh, oke, siap. Berarti kita balik dulu ke ini ya, ke Tanjab Tim tadi ya. Ya, Berarti ya, udah ya. selesai tuh ya? Sudah Selesai, udah bungkus. Sudah bungkus. Udah gulung tikar ya. Iya, betul. Akhirnya cari ide lain, muncullah keripik kelapa bulian. Iya. Ya. Kalau main keripik ini dari kapan? Di akhir-akhir 2017 itu, Bang. Oh, langsung. Iya, Wih, jadi- gaspol nih kayaknya, Bang. Jadi waktu habis main dari kelapa itu sempat nggak banyak busuk. Heeh. Kan rugi nih, Bang, rasa hati kan. Iya. Jiwa dagang kan merasa rugi. Heeh. Carilah inspirasi waktu itu, inspirasi, ketemulah ide, ternyata bisa dibikin keripik. Oh, Nah, waktu itu nyoba awal, coba. Itu 3 bulan, Bang. Awal 2018 ya. Mulai awal tuh mulai istri nyoba selama 3 bulan gagal. Itu ini hampir stop. Tapi emang penting ya, penting untuk cari selanya lah dulu kata orang Ya, Jambi ya, tuh ya, ya, cari ya. selanya dan cari feel-nya dulu, dapat nggak nih kira-kira ini bisa nggak dijual Iya, gitu. benar. Terus akhirnya nyoba. selama- Kenapa taunya gagal tuh dari mana? Karena kan sebelumnya belum nyoba nih rasa keripik kelapa tuh gimana. Ya. Terus abang nyoba tuh rasanya gimana sih waktu gagal tuh? Jadi waktu nyoba pertama itu bantet. Jadi kayak tepung adonannya tuh digigit tuh keras. Oh, oke, siap. Kayak sedikit air ya, bantet deh. Ya, jadi keras. Jadi kalau Kayak itu- lempeng tepung. bener. Iya. Waktu dicoba lagi itu kemarin sempat juga bagus, cuman Berubah lagi. berubah lagi rasa, jadi nggak tahan lama. Oh, berarti belum nerapin SOP-nya ya? Belum tahu, Bang. Belum tahu selanya ya? Itu selama 3 bulan tuh coba terus, sempat hampir putus asa. Untungnya, Bang, ada di belakang rumah pohon kelapa waktu itu. Makanya itu sampai sekarang jadi cerita kami terus. Masih ada sekarang pohon kelapanya? Masih, tapi tempat kontrakan. Oh, udah Bukan pindah kontrak. sekarang ya? Sekarang Karena udah pindah. rumah sendiri ya? Ya, alhamdulillah. Oh, luar biasa. Dari keripik kelapa bisa bangun rumah ya? Amin, amin. Terus, Bang, terus? Jadi waktu di kontrakan itu belakang rumah itu kan ada kelapa hibrida namanya. Apa kelapa hibrida? Ya, hibrida. Oh, Ya, kirain punya Bu Ida tadi. Kelapa hibrida. hibrida. Jadi niat memang sama rumah ngobrol kan. Ini kalau masih gagal, mungkin kita sudahlah main keripik-keripik yang lain aja gitu. Bisa beralih ke peyek kali Ya, mungkin. peyek waktu itu main peyek. Coba.
Bang Loyang kan. Ternyata rumah alhamdulillah nggak tahu, punya inisiatif sendiri, punya resep sendiri, dibikin di hari itu renyah. Oh, berhasil akhirnya Ya, ya. terus nggak, alhamdulillah kawan dari Jambi ada datang. Jadi dia tuh dari Padang, mampir ke rumah ngobrol. Itulah kami kasih cicipin. Terus gimana testimoninya? Nah itu dia bilang, ini kelapa. Baru dia nggak percaya pertamanya bang. Jadi nggak percaya, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ternyata memang pas kami jelasin bener, ya dia bilang enak. Nah disitulah mulai merasa pede. Mulai bikin lagi resep lagi, berani beli lagi kan, resep lagi. Itu nggak langsung jual bang. Cuma nyicipin ke orang aja dulu. Ya ngasih, kasih. Tapi itu apa ya, sistem marketing yang bagus juga ya, karena kan kita mau ngetes pasar dulu kan. Kalau kami sih fokusnya rasanya ini kayak mana, masuk nggak di lidah mereka. Betul. Gitu, Terus abang ngasih tuh ke siapa aja tuh, ke tetangga, tamu-tamu yang datang ke rumah. Iya benar. Kadang kok saya nggak nyampe ya? Karena saya belum jadi tetangga soalnya. Terus akhirnya dikasih-kasih itu semua bang ya. Pokoknya produksi dulu, tapi udah nerapin SOP tuh ketika udah berhasil. Sudah. Berarti udah dicatat resepnya. Udah dicatat. Udah dicatat ya. Ini adalah resep rahasianya, udah dicatat semua. Jangan sampai kelebihan timbangannya. Benar bang. Akhirnya dibuat terus bang ya. Tanggapannya gimana bang? Jadi waktu nyicip-nyicip ke kawan kan, saya bawain kan. Saya cicipin ke kawan. Kalau kawan sih bilangnya rasanya aneh. Benar. Pertama tuh mereka bilang rasanya aneh. Ini kawannya orang Bulian atau orang luar? Yang Jambi. Oh Jambi. Yang main ke Bulian. Waktu itu dari Padang mau pulang ke Jambi. Oke, siap. Kenapa dibilang aneh bang? Dia belum ketemu, kayak dia tuh pernah ngerasain tapi tidak tahu rasa apa gitu lah. Oke, belum terdeteksi di lidah dia. Iya benar. Gitu. Ini kayak sudah pernah tapi apa gitu nah, ngapain gitu nah. Itulah mulai nyicipin, terus kadang tegak di pinggir, ada kawan ngobrol-ngobrol, panggil. Cerita. Iya. Yang jelas ketemu kenal kawan pasti saya panggil. Saya ajak ngobrol dulu kan. Baru saya sambil kayak sediain cemilan gitu. Biasa kawannya kopi bang ya. Iya. Terus lama ngobrol. Baru sambil cerita. Alhamdulillah respon-respon beberapa kawan saya kunjungin, saya testimoni pada dukung bang. Nah di situ mulai semangat. Disitulah mulai termotivasi lah bang ya, supaya ini bisa menjadi produk khas ataupun produk unggulan juga. Kalau bisa ini bawa nama Kabupaten Batanghari ya. Harapannya bang. Terus diajak kawan waktu itu Abji. Oke, Abji apa ini? Asosiasi Jasa Boga Indonesia. Dulu kan ada di tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi beruntung nih dipertemukan sama satu asosiasi ya. Saya pertama mulai itu di Abji. Di Abji diajaklah seleksi di lembaga adat waktu itu. Di sini bang ya, lembaga adat. Telana ya. Ya, HIPO, Himpunan Pengusaha Internasional Online. Oh, online. Ya, HIPO dulu. Jadi ada seleksi seprovinsi Jambi bang. Nah di situ alhamdulillah kita dapat juara 2. Keripik kelapa itu juara 2. Masih ada tuh dokumentasi piagamnya. Ada. Oh tapi di HP ya. Kirain tadi dibawa. Kalau dibawa mau kita tunjukin tuh. Jadi alhamdulillah waktu itu makin semangat. Nah cuman ya kita nggak tahu kan musibah bang, pandemi kan. Nah di situ tutup. Oh sempat tutup malah ya. Tutup 2029 akhir tuh sudah mulai malah mau tutup. Padahal lagi bagus-bagusnya, karena pandemi penjualan hancur bang. Jadi tutup, beralih usaha lain. Selama tutup berarti memang sama sekali nggak produksi ya? Nggak sama sekali bang. Tutup habisnya. Tutup. Tapi bahan baku masih ada lah ya. Semua peralatan perlengkapan juga masih lengkap ya. Yang pentingnya resepnya masih dicatat. Dicatat. Jadi nggak berubah. Betul. Jadi beralih ke usaha lain dulu ya? Menjelang ini stabil lagi. Itu main dunia burung lah waktu itu kan. Merpati ya? Enggak. Toko burung. Toko burung. Ya, akhirnya di 2022 kan pandemi sudah mulai hilang bang. Burungnya lepas. Enggak ya. Pandemi udah mulai lepas. Alhamdulillah waktu itu dipanggil orang dinas Disdakop. Sekarang kan dulu kan Perindakop. Nah sekarang Disdakop dipanggil, ditanya produk tentang keripik kelapa, ternyata masih ingat. Ternyata udah dicatat ya, udah masuk ke database ya. Alhamdulillah. Terus dipanggil lagi. Di situ mulai lagi akhirnya. Mulai bangkit lagi. Mulai bangkit, diajak di gabung itu 2022 itu kalau nggak salah kami
pelantikan juga sekalian ditunjuk sebagai ketua sektor tuh di kuliner di Ekrab di Oke. 2022. Itulah mulai lagi ngasak, buat keripik lagi. Oke. Jadi usaha yang tadi memang hilang pelan-pelan. Jadi yang usaha burung tadi juga Pelan-pelan hilangin. pelan-pelan hilang juga. Iya. Karena pengennya satu aja yang difokusin gitu. Karena basic dari awal memang harapannya ini, Bang. Oh. Dari kami mulai usaha ini memang udah ada impiannya ini. Gitu. Oke. Akhirnya ini dapat jalan lagi lah. Alhamdulillah. Dipanggil sama orang dinas, diminta Ya. untuk produksi lagi. Ya. Nah, gimana kesiapannya waktu ketika pertama kali dipanggil orang dinas? Karena kan udah lama vakum ya. Ya. Nah, gimana kesiapannya waktu itu? Eh, Langsung menyetujuin aja, oke gitu. langsung. Oh, Karena ngerasakan waktu itu kan komunikasi sama orang rumah kan sama istri nanya resepnya masih ingat nggak katanya. Masih kucatat katanya kan gitu. Jadi waktu ngobrol di Dinas Perindakop waktu itu mau nggak ngikut di komite waktu itu Ekrab. oke. Nah itulah masih produksi, selama ini nggak produksi, cuman kalau produksi lagi kita bisa gitu. Akhirnya menyetujui ya bang ya. Menyetujui, ya. Dan akhirnya timbul lagi. Emang dari dulu namanya Kebul ya? Enggak, Oh enggak malah. namanya pertama nama anak, Bang. Apa itu bang? Keripik Kelapa Tania. Oh. Anak pertama saya. Anak pertama. Setelah COVID berubah nama ya. Iya. Jadi Kebul ya. Kebul. Kenapa namanya Kebul bang? Jadi ada satu kawan ngobrol cerita, kalau kamu pengen punya usaha itu yang lebih cepat besar, jangan pernah bawa nama kamu sendiri, karena itu nggak ada menguntungkan buat orang banyak. Cobalah kamu bawa nama yang mencangkup orang banyak, katanya kayak gitu, Bang. Itulah akhirnya ngobrol sama rumah, bikin, ternyata bulian itu kan bawa kecamatan, Bang. Harapannya doa satu kecamatan itu jadi besar gitu. Oh gitu betul. Jadi nggak mewakili satu orang aja. Nggak, Kalau kemarin iya. kan anaknya Anak ya. sendiri, ya. Kalau ini bawa satu nama bulian. Ya, nama daerah. Dan ini bisa diingat juga ketika mungkin saya berkunjung ke Bulian. Oh itu ada Kebul tuh, kelapa Bulian tuh, tuh kan bisa ya, ngefek juga ya bang. Iya betul. Oke, baiklah. Ini luar biasa sekali ya perjuangannya ya. Yang awalnya udah semangat, tiba-tiba COVID, Ya, jadi tutup, akhirnya bangkit lagi di tahun 2022. Sampai sekarang ini masih terus berproduksi bang ya. Alhamdulillah. Nah, progresnya gimana bang? Dari 2022 sampai sekarang dibandingkan 2017 sampai 2018 sampai dengan COVID. Gimana peningkatannya gimana jauh, yang Bang. abang rasakan dari 2022 sampai sekarang bang? Kalau dibandingkan dengan 2018 sampai 2020 COVID, itu, kalau itu kan kita masih awam nih, Bang. Masih nol lah kata orang. Kemasannya berarti belum kayak gini ya dulu Belum, ya? masih gini. Oh masih plastik kosong gini Ya, ya? ya. Paling ada cap di sini nih. Stiker, ya. Stiker. Oke, berarti sekarang udah makin banyak ilmu ya bang ya. Jadi sehingga kok packingnya tuh udah kayak gini loh guys, keren banget nih ya. Jadi sebelum kita buka ini keripik kelapanya, saya penasaran juga nih sama Bang Ian. Cara buatnya gimana Bang? Tapi bumbunya nggak usah Abang spill ya. Mungkin dari Abang manjat batang kelapanya boleh ya. Dari Sabah, terus Abang bawa ke dapur, terus diolah. Nah gimana tuh cara pembuatannya Bang? Produksinya Bang? Kelapa ini kan ada kelapanya, Bang. Oke. Ini ada kelapanya, ya, betul. Kelapanya ini kita kocek, kelapa bulat. Oke. Kita kocek batoknya. Kita belah dua ya Bang ya? Enggak dibelah. Oh enggak dibelah? Ini kan cuma untuk foto waktu Oh itu. iya. Kirain dibelah Jor. Enggak. Jadi kita kocek batoknya. Sudah dibuat. Kan dia masih ada hitam di belakang, Bang. Jadi kelapanya nggak usah dibelah, Nggak, dikocek. batoknya dibuang. Iya, Batoknya ya? Iya, batoknya dibuang, terus dibersihkan lagi, kan ada kulit hitam. Iya. Kulitnya juga dibersihkan, baru dibelah dua. Oh, bersihinnya tuh yang kayak diamplas gitu ya? Apa sih istilahnya tuh? Enggak, Dikerik-kerik gitu ya? Kalau buang batoknya itu pakai parang. Oh, oke. Sudah bersih batok, terus kalau kata orang sekarang ini alat kocek timun dia, Bang. Alat kocek timun, Ya, serutan timun. Serutan timun. Nah, makanya itulah ngirisnya. Oke, nah untuk kualitas dari kelapanya ini kan macem-macem Bang. Ada yang agak sedikit lembek, terus Ya. ada yang keras, dan mungkin ada yang terlalu tua, mungkin kelapanya udah ubanan gitu. Ya, Jadi gimana milih kelapa yang bagus supaya bisa dijadiin keripik ini? Pasti ada kriteria tertentu ya Bang ya? Iya. Sebenarnya kalau untuk kelapa sama aja, Bang. Oh sama aja. Cuman tingkat kesulitannya aja sih, Bang. Oh. Jadi kalau Tapi dogan nggak bisa ya? nggak bisa lah. Kelapa muda kan? Nggak bisa. Masih kelapa toh? Maksudnya kelapa yang sudah santan lah. Oke. Jadi Sudah cukup umur ya? Iya, cukup umur. Jadi kalau kelapa tua
itu kan resiko kupasnya hancur. Jadi hasil produksinya kan dikit. Nah, terus akhirnya selama kita coba terus ketemulah kalau kata orang ibu-ibu itu kelapa urap. Oh iya, untuk jadi urap itu ya. Oke. Jadi dari buka ngupasnya mudah, terus hasilnya dapat banyak. Oke, siap. Itu sih. Berarti prosesnya Bang, setelah kelapanya dikupas terus diserut dulu, ya. Diserut itu ada ukurannya atau random aja nyerutnya? Random aja. Ya. Oke, dia bentukannya tuh kayak gini kalau nggak salah ya serutannya. Iya, benar. Terus digini-giniin ya. Kayak orang nyerut kates itu juga kali ya. Benar. Betul ya. Terus ukurannya tuh bebas ya, berapapun ya. Menyesuaikan serutan tadi. Oke. Nah, setelah selesai diserut, berarti dijemur dulu atau Enggak, langsung. Oh, langsung. Saya pikir tadi dijemur dulu supaya keras gitu, enggak ya? Enggak. Nanti kan kerasnya ketika pas penggorengan itu kan minyaknya juga hilang, Bang. Jadi sudah nanti tinggal ditampur adonan, langsung digoreng aja. Oke, itu biasanya dalam sekali goreng tuh berapa banyak Abang gorengnya? Ada 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo? Biasanya kalau produksi untuk harian biasa mau ngantar gitu Bang, kita sehari paling 4-6 kilo. 4-6 kilo. Ya, itu kalau untuk biasa mau ngantar stok ke pusat oleh-oleh. Gitu. Berarti karena ini keripik, jadi memang harus ada perlakuan khusus ya supaya nggak lempam ya? Benar. Nah, berarti harus ditaruh di tempat yang rapat. Betul. Kedap udara. Benar, ya. Jangan sampai masuk angin ya. Iya benar Bang. Takutnya kalau masuk angin nanti dikerok pakai duit koin. Takutnya gitu ya Bang ya. Oke, berarti ini juga Bang ya, cukup simple juga ya cara pembuatannya ya. Sih, tapi mungkin tantangannya di sini adalah bagaimana kelapa ini harus selalu ada. Stok, ya betul. Tapi selama ini nggak kesulitan kan untuk mendapatkan kelapa? Atau sudah ada tempat yang lebih dekat nih untuk mendapatkan kelapanya, bahan baku kelapanya? Atau mungkin sudah punya kebun sendiri ya? Gimana Bang? Kalau untuk bahan baku Bang, kita cuma satu sih permasalahan, dekat-dekat mau puasa lebaran itu pasti kesulitan. Hari-hari besar lah ya, mungkin momen Natal tahun baru juga kali ya. Imlek juga. Jadi kalau hari-hari biasa sih nggak kesulitan, karena memang ada terus yang ngantar setiap berapa hari itu ke rumah. Karena kan saya orang tua kan toko sayur. Jadi pemasok kelapa itu ke toko sayur, saya nyortirnya untuk yang produksi gitu. Oh, sekalian. Ya, kerjasama lah sama orang tua. Gitu. Nah, biasanya tuh kalau jelang-jelang Idul Fitri, kelapanya dibuat jadi santan buat rendang ya. Dan kehabisannya mungkin gara-gara permintaannya banyak untuk hidangan hari raya dan juga bikin kue. Jadi makanya juga bersaing ya Bang ya untuk dapetin kelapa. Kadang ada juga belum jadi kelapa udah dijual dogan. Bulan puasa kan rame Bang. Berarti nunggu matang sendiri. Jadi enggak untuk ini ya, untuk minum air dogannya ya? Iya, jadi kan orang banyak ngejar kelapa ini kan nggak sampai tua, jadi dogan udah dijual. Jadi kesulitannya di situ Bang. Apalagi permintaan dogan juga banyak kalau bulan puasa Bang ya. Tapi semoga dapat terus lah Bang ya, bahan baku kelapanya Bang ya. Oke lah kalau gitu, kita spill dulu ya. Boleh kita buka Bang? Boleh. Kita mau yang original aja. Ternyata Bang Ian nih ada variasi ininya juga ya, variasi rasa. Jadi selain original ada apa lagi Bang? Original, pedas, manis, coklat. Yang best sellernya pedas sama coklat ya Bang. Oh, ada yang pedas ya? Ya udah kalau gitu yang pedas ya. Boleh kita buka ya Bang ya? Gak apa-apa kan dibuka Bang? Kita mau lihat ya. Ada yang menadahkan tangan kali ya. Ngapain tuh nadahin tangan di situ? Oke, nih guys ya, kita liatin dulu. Biasanya kan kalau kelapa itu kita makannya sama airnya, air kelapa. Ya, kalau ini sekarang kelapanya digoreng. Wah, kelapa goreng dong. Bukan serundeng dong. Pasti tadi mikirnya kelapa serundeng gitu ya. Bukan loh, ini keripiknya ya. Jadi kita liatin dulu. Boleh kita liatin? Kita zoom dulu, boleh? Ya. Ini bentuknya. Tuh, bentuknya emang kayak keripik-keripik pada umumnya lah ya. Kalau dilihat dari kerenyahannya itu tuh kayak keripik-keripik ubi gitu. Ya Bang ya. Cuman di sini mungkin kalau keripik ubi itu tanpa tepung ya. Kalau ini ada tambahan tepungnya ya. Kayaknya ini tepung beras ya. Tuh, bisa dilihat. Ini varian yang pedas. Tuh. Boleh dicoba ya Bang ya? Iya, boleh Bang, boleh Bang. Kita cobain dulu ya. Kita mau tes ASMR ya. Ini pasti mampu nih mic kita nih untuk tes ASMR ya. Sabar, tangannya jangan kayak gitu. Tangannya jangan kayak gitu, sabar.
Jadi ini keripik kelapa. Ada sih sedikit nuansa aroma-aroma kelapanya tuh ada. Tapi rasa kelapanya tuh udah ini ya. Udah agak hilang. Udah mix gitu. Iya, sudah mix tapi enak gitu. Rasa kelapanya tuh kebayang nggak? Aroma-aroma kelapanya tuh kayaknya ada di apa? Langit-langit mulut gitu loh, langit-langit mulut gitu loh. Nah. Dan kalau menurut saya sih emang enak ya, apalagi ditambah cabai nih kayaknya ya. Jadi pedes, makin pedes dan asinnya dapat kok, asinnya dapat. Terus ada manis-manisnya juga dikit. Tapi karena ini pedes jadi mayoritasnya juga ada rasa pedesnya. Walaupun ini keripik ya, memang kayak keripik pada umumnya, tapi ketika kita makan itu memang ada aroma-aroma kelapanya tuh lengket di langit-langit lidah. Kalau nggak percaya cobain sendiri ya. Oke, jadi gitu ya. Original deh bang. Apa? Coba yang original yang asli. Boleh kita buka ya? Bang. Yang original yang mana? Oh yang ini nih. Iya. Kita lihat ya perbedaannya ya. Kalau yang pedes tadi kan ada bumbunya ya, bumbu pedesnya. Kita cobain yang original, siapa tahu yang original ini ya lebih terasa kelapanya ya. Nih, oke, siap. Nih bisa dilihat ya, bentuknya juga beda. Kalau tadi warnanya emang agak kemerahan, kalau ini warnanya adalah keemasan ya. Kita coba lagi ya. ASMR lagi guys. Renyah banget. Nah, di sini baru kentara, ada rasa kelapanya. Terus ini gorengnya berapa lama sih, Bang? Cukup lama sih, setengah jam ya. Setengah jam? Iya. Dengan api? Api sedang. Api sedang. Iya, api sedang. Oke. Renyah banget serius. Dan ini di luar ekspektasi saya loh. Saya pikir tadi saya makan kayak kelapa asli gitu loh. Memang kelapa asli sih ini, cuman kayak beda ya kalau kita makan kelapa secara langsung dan setelah diolah gitu. Iya, betul. Emang beda. Dan ternyata ini kayaknya cocok juga ACC nih kalau menurut saya. Yang satu lagi bang. Saya ACC. Bang. Yang mana? Yang coklat. Yang coklat. Ya. Oke, siap. Kita buka lagi yang coklat ya. Ini kita buka semua nih. Ya, Oke, kita liatin juga yang coklat nih guys. Ini yang coklat. Salah kayaknya. Ini yang original. Oh salah buka saya, astaga. Maaf ya bang. Iya, gak apa-apa lah udah kebuka ya bang ya. Itu nggak yang coklat. Oke kita bukain coklat ya guys ya. Iya. Kita mau cobain semua kebul, keripik kelapa bulian nih. Nih. Oh ini yang coklat. Jadi identiknya itu bang, kalau misalnya coklat nih pisang ya. Pisang coklat gitu ya. Iya. Terus ada, kalau keripik ubi jarang ya kali ya, kalau untuk coklatnya ya. Jarang ya, lebih banyak pisang ya. Tapi ini Bang Ian luar biasa banget ya untuk ide-idenya. Jadi kelapanya itu dicampur sama coklat guys. Nah kita lihat ya. Jadi bagi yang suka pedas ya monggo, ada rasa yang pedas. Ataupun yang pengen rasa original yang cuman tahu kelapanya aja, basic yang kelapa, silakan pilih yang kelapa. Atau yang mau yang manis nih ada yang coklat. Nih kita lihat dulu bentuknya. Nah bentuknya tuh kayak gini nih ya. Bentuknya emang warna coklat. Kita cobain lagi ya. Ini udah kayak review di Tok ya. Dia udah nge-mix sih. Rasa kelapanya tuh kan udah ada ini ya, ada crunchy-crunchy-nya gitu. Terus ditambah lagi diperkuat sama coklatnya. Enak sih menurut saya. Tapi nggak tahu menurut sobat ya. Bisa coba sendirilah. Teman-teman juga di sini kalau mau beli ya. Ini jadi keterusan sayang nih bang. Ya. Oke lah, nanti kita cobain lagi lebih lanjut ya. Tapi sekarang bang, pemasarannya gimana bang? Apa upaya abang supaya penjualannya itu semakin meningkat dan juga harapan abang ini menjadi sebuah oleh-oleh khas dari Batanghari itu bisa terwujud? Pasti abang ada upaya dong untuk mencapainya. Apa upaya-upaya bang? Kalau untuk hari ini kita masih lebih fokusnya ke nitip ke pusat oleh-oleh bang. Pusat oleh-oleh ke beberapa toko untuk di kota Jambi, karena kan patokan kita kan kota Jambi ini bang, lebih banyak pengunjungnya. Jadi
lebih ke promosi ke media sosial juga sih. Media sosial juga kencang ya Bang ya? Alhamdulillah Bang. Berarti beberapa toko oleh-oleh sudah bekerja sama juga dengan Bang Ian ya? Iya, Nyetok terus ya? Iya betul. Terus produk ini pernah itu juga tawarkan juga mungkin acara-acara pameran yang mungkin bukan hanya di Jambi tapi di luar Jambi juga gitu? Untuk hari ini sih belum, baru wilayah Batanghari paling Bang. Oh berarti di Batanghari ketika ada expo ikut juga? Ikut terus Bang. Mungkin kedepannya bisa lebih luas lagi ya Bang ya? Alhamdulillah. Karena menurut saya ini juga menjadi salah satu produk yang unik, yang memang perlu dilirik juga nih. Amin. Ya, sama semua orang. Nah, dari sekian banyak mungkin ada peralatan perlengkapan yang dipakai, berarti masih manual semua atau sudah ada bantuan mesin atau gimana Bang? Untuk hari ini sih belum. Berarti masih manual semua ya Bang? Iya benar. Ya mudah-mudahan nanti juga ada bantuan ya Bang. Amin harapannya Bang. Iyalah supaya UMKM yang ada di Jambi itu makin semangat ya. Kalau misalnya disupport juga dan juga ada perhatian baik itu dari swasta ataupun dari pemerintah ya. Oke, jadi ini Abang saya lihat juga bahwa kemasannya juga mampu bersaing juga nih saya lihat. Alhamdulillah. Nah, gimana Abang apa edukasi yang sudah Abang dapatkan sehingga Abang juga sudah mengarahkan produk-produk Abang ini lebih profesional kayak gini Bang? Alhamdulillahnya Bang, waktu di 2023 saya nyoba ikut seleksi waktu itu pemilihan wirausaha unggulan Bank Indonesia Jambi. Nah dari situlah ternyata kepilih, lolos. Nah, jadi banyak saya belajar di BI itu tentang mulai dari promosi, dari jadi kayak orang BI ini ngajarin kami kalau kamu mau usaha kamu jalan di dunia UMKM, kamu harus jaga produknya dulu gitu. Jadi kamu sendiri ngelihat produk kamu tertarik nggak? Kalau kamu nggak tertarik, gimana orang mau tertarik? Jadi disitulah dikasih tahu dari kemasan, dari konsisten rasa. Jadi disitu terus yang kami pelajari. Jadi kebanyakan ilmu yang saya dapat selama ini di BI tadi Bang. Dan juga mungkin ketemu dengan pelaku UMKM lain juga ya? Benar, sharing-sharing sama kawan UMKM yang sudah level up gitu. Jadi dapat ajaran lah dari mereka. Oke, berarti sebagai pelaku UMKM apalagi yang baru terjun ke usaha ini, jadi memang harus pinter nih bangun relasi. Betul Pak. Jangan sungkan juga kali ya untuk bergabung di circle sesama pelaku UMKM. Benar. Termasuk juga Abang kali di Bulian juga ada circle-nya ya Bang ya? Ada sih ya. Circle ini untuk seluruh pelaku UMKM yang tergabung mungkin dalam suatu organisasi ataupun perkumpulan gitu Bang? Ada bikin beberapa orang lah, kami satukan perkumpulan tapi baru mulai kumpulin ke kawan-kawan agar bisa saling support lah, saling sharing gitu loh Bang. Jadi kayak tukar pikiran tentang produk, tentang pemasaran gitu. Nah ini mungkin ke depan ada inovasi apa lagi nih Bang yang mau dibuat dari keripik kelapa Bulian ini, karena ini kan ada beberapa varian rasa ya Bang ya. Iya. Nah mungkin Abang ada ide yang lebih mainstream lagi mungkin ya untuk pengembangan dari kebul ini Bang. Baru-baru ini baru tester Bang, baru cicipan ke orang-orang. Kami lagi coba bermain di keripik wortel. Jadi nampaknya kebul ini mau arahnya ke keripik buah Bang. Ada kelapa, ada wortel ya. Iya. Jadi ada pengembangan lagi nih. Iya, tapi belum, masih cicipi, masih buat, nanti bagi-bagi, masih kayak gitu sih. Resepnya masih sama istri kan? Masih. Istri yang tahu semua. Masih tersimpan dengan baik ya. Ini nanti kita tunggu aja ya. Ini ide yang cemerlang juga karena selama ini wortel biasanya ada di sop ya. Tapi sekarang wortel nanti bakal dijadikan sama Bang Ian ini menjadi sebuah keripik. Jangan-jangan besok ada keripik terong juga. Ada. Tapi bukan dari saya. Dari anggota dari UMKM lain ya. Ada. Jadi sayur-sayuran tuh nanti bisa kita konsumsi dengan cara yang berbeda. Ya. Kalau selama ini mungkin kita coba sayuran itu dengan cara yang ditumis ya. Tapi kalau ini dijadikan keripik ya. Tapi by the way, Bang Ian ini katanya juga sebagai ketua ini ya, organisasi juga ya Bang ya? Iya. Saya memang
termasuk ketua di organisasi Rumah UMKM Batanghari, Bang. Rumah UMKM Batanghari. Ya. Dan memang organisasi ini saya sendiri sama beberapa kawan yang bentuk baru mau jalan setahun sih, masih baru. Oke. Jadi, lagi dalam proses pengembangan, kayak konsultasi sama kawan. Jadi barang ini memang masih dalam proses, Bang. Siapa saja, Bang, pelaku UMKM yang tergabung di organisasi ini, Bang? Apa aja bidang-bidangnya tuh selain kebul ini? Selain dunia keripik, kita ada dunia souvenir. Aduh, souvenir. Ya, Oke. ada kerajinan. Abang mau sebutin juga boleh, Bang. Misalnya souvenir dari siapa gitu. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Siapa tahu dia lagi nonton juga Ya, kan. benar. Pada seneng nih disebutin Pada nih nunggu, dari ya. rumah ya. Kita ada kerajinan dari ban, itu Mas Mujamil, itu daerah Nes 8 Makassar. Oke, Mas Mujamil ya. Ya. Kerajinan dari ban. Ban, itu ada motor ban, Bang. Motor ban? Ya, motor besar tapi Dari ban semua? ban semua, bahan bakunya ban. Oh, oke. Berarti itu bisa jalan nggak Nggak, motornya? Atau cuman pajangan doang? Pajangan. Pajangan ya. Oh, untuk hiasan rumah sih sebenarnya. Oh, oke, siap. Kayak miniatur, jadi kayak asbak dari ban semua. Ada gantungan kunci, kita dari Tiara. Terus ada Itu masih Bang Mujamil tadi? enggak, itu ada yang lain lagi. Oh, yang lain lagi. Kalau Bang Mujamil ini kan ban, terus snack-snack dia juga. Sri Mujamil itu mereka berdua suami istri. Oh, Sri itu Sri itu istrinya, istrinya, Mujamil Mujamil itu- suaminya. Ya. Oke, siapa lagi, Bang? Terus ada souvenir gantungan kunci rajut, Rajut. dari Tiara. Oke. Kayak tas. Ini anak muda nih kayaknya Ya, masih nih. dia anak muda masih. Terus ada lagi minyak PCO, Minyak apa? minyak VCO. VCO. Minyak kelapa Minyak kelapa. yang difermentasikan. Itu adalah kami lokal, itu namanya minyak kelapa hijau. Untuk apa tuh biasanya? Itu biasanya untuk obat sih, herbal sih. Oh. Lebih ke herbal, ke perawatan diri kan. Itu punya Nurholifa, kakak Nurholifa. Nah, dia ada juga produk lain kayak kembang loyang tapi peye. Oke. Terus emping jengkol. Oh, berarti tidak hanya bermain di satu produk ya? Ya, hampir kami di beberapa anggota, setiap anggota tuh memang saya rekomendasikan jangan pernah dimain di satu produk. Karena ketika dia kecewa nanti dia hilang. Iya. Jadi Iya. konsisten harus minimal 2 atau 3 produk kami arahin memang. Terus kita ada kopi shop. Coffee shop juga ada. Ya, ada kopi shop. Ada gerainya ya coffee shopnya? Ada gerainya ada. Di mana tuh, Bang? Di dekat was kita juga. Oh, oke. Masuk orang ke rumah saya pas di sampingnya. Nah, itu juga itu lagi dalam perencanaan sekarang mainnya souvenir kayak di baju, lagi main di Oh, siapa gerai. tahu juga bisa menjadi ini ya gerai Ya. untuk semua produk-produk UMKM di situ ya. Harapannya kayak gitu, Bang. Memang lagi obrolan. Terus juga ada beberapa kawan yang kayak kami kan desain-desain ini kan ada yang ngurusnya juga. Oke, Kayak bikin, di advertising ya. tapi dia rumahan, masih anggota biasa. Oh, tapi sudah mampu ya untuk Bikin buat stiker-stiker buat kemasan. stiker gitu Iya, ya. benar. Jadi tergabung juga di sini ya. Di kami, tergabung juga di kami. Salah satu admin lah kalau di kami dibilang. Jadi kalau masalah bikin stiker itu arahnya ke dia. Oke. Terus ada juga yang produksi kopi. Kopi. Ya, beli kopi dari luar, biji, di roastingnya bikin kopi sendiri. Cuman beliau sekarang lagi vakum karena lagi kerja di pabrik. Oh, gitu. Jadi beberapa memang kawan kami di anggota rumah UMKM ini kami nggak lebih menetapkan ke satu produk. Karena ketika dia gagal di satu produk, nanti dia akan down. Oke, jadi memang didorong ya kalau Harus bisa didorong. berinovasi terus ya. Selalu kami suruh. Cari-cari ide. Ya. Siapa tahu juga bisa menjadi perpanjangan dari produk dari rekan-rekannya sendiri. Benar, ya. Yang Terus ada lagi yang saya bilang tadi tape. Tape? Ya, dodol tape. Oh, ini mantap juga dodol tape ya. Ya. Belum pernah lihat saya ini dodol tape nih. Ya, Budi itu dia dodol tape dan keripik kulit singkong. Keripik kulit singkong. Iya. Apa? Biasa singkong jadi keripik, ini kulitnya. Kalah kulit manggis nih. Nanti di zoom ya. Apa? Jadi kami memang beberapa anggota itu nggak pernah kami sarankan ke satu produk dia. Dia harus kalau misalnya dia main di kuliner kayak snack, dia harus banyak pilihan snack. Terus kalau dia main di souvenir, dia harus banyak pilihan souvenir gitu. Dan bisa juga di mix ya. Iya, di mix bisa dikolaborasikan. Jadi biarkanlah kami anggotanya cuman beberapa, tapi produk kami sudah mengimbangi komunitas yang ada di Batanghari gitu. Oke, terus ada apa lagi, Bang? Eh, Yang pare-pare itu?
Ya itu yang ini. Yang tadi ya? Ya kalau dari Sri Mujamil. Oh Mujamil tadi ya? Ya, dia dari ban, terus admin. Pinter banget ya. Ngarahinnya pinter banget ya supaya bisa dibuka ya. Dari ban, terus apa tekmin, cuma barangnya nggak bawa, belum produksi. Terus keripik pare, keripik pisang lumar, dan bayam singkong. Nah kalau keripik bayam ini bang bukan bayam lokal, bayam kampung asli. Ini bayam kampung. Asli bang. Yang bedain bayam kampung sama bayam lokal apa Kalau itu gimana? bayam biasa yang di biasa. toko itu kan ada bibit. Jadi kan kalau ini ada bobot. Kalau ini tanpa bibit bang, jadi kayak bayam liar. Oh, tumbuhnya terserah dimanapun gitu ya? Dia beda, rasanya beda dengan bayam yang kita beli di toko. Oh gitu. Ini masih dari Sri Mujamil. Sri Mujamil. Oke, siap. Jadi banyak memang produk-produknya ya. Dan ini beberapa diantaranya dari sayuran juga loh ya, sobat ya. Seperti ini dari bayam, terus ini juga dari pare. Ya ini ada pangsit sayuran juga nih. Terus ini juga ada sayuran lagi nih. Ini sayuran atau buah nih? Saya nggak tahu nih ya. Kalau menurut abang jengkol tuh sayuran atau buah, bang? Saya itu ragu. Buah atau sayuran? Ayo, bagi sobat yang tahu silakan bisa DM di bawah ya. Ini ada emping jengkol juga loh ya. Jadi emang dari apa bahan-bahan yang mudah ditemui semua, ini bisa menjadi sebuah produk. Nah, ini ada juga yang pisang ya. Nih ada bahan apa? Produk pisang. Terus yang kacang telur ini punya abang juga? Iya, punya saya. Oh, berarti pengembangannya ke kacang telur bang ya? Ini kalau ceritanya orang tua saya ini kan pertama ke Bulian itu dari Terankan kan pindah ke Bulian itu di tahun 2000. Orang tua pertama kerja itu bikin kacang telur sama orang. Oh. Jadi ternyata pas saya main di keripik kelapa Bulian, ternyata orang tua bilang, bisa nggak nih kalau kacang telur yang dulu mau buat dibikin kita kolaborasiin lagi. Oke. Jadi ini mama yang buat dulunya. Sekarang udah diwariskan ke anaknya ya, sehingga juga bisa menjadi perpanjangan dari kebul ini ya. Betul. Tapi sekarang bukan kebul nih. Katelbul ya. Kacang telur Bulian ya. Kalau kebul kan keripik kelapa Bulian. Kalau ini katelbul. Oke, jadi ini berdampingan juga bang ya. Produksi ini juga, produksi yang kelapa juga. Iya benar. Oke, luar biasa. Ini kompak banget berarti ya untuk UMKM yang abang ini sekarang ya. Abang pimpin sekarang nih ya. Alhamdulillah. Sering ngumpul bang? Kalau ngumpul kita nggak pernah ngumpul bareng gitu, tapi kadang ketika ada kegiatan aja sih. Ini kacang telurnya boleh kita buka dulu? Iya dibuka dulu. Lupa. Saya penasaran kacang telur Bulian itu gimana? Ya, apakah beda juga dengan kacang telur pada umumnya? Kita lihat ya. Kalau dari packingnya ini keren banget ya. Ini warna apa sih? Tosca ya bang? Iya. Tosca nggak sih bang? Ya kita buka ya. Kita mau lihat aja sih bentuknya gimana. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan untuk nyicip juga nggak masalah. Harus cicip lah bang. Harus cicip lah bang. Oh iya betul kacang telur loh. Nih bisa dilihatin nggak sih teman-teman ya? Zoom. Cek. Nih memang bener-bener kacang telur loh. Dalamnya ada kacang tapi dibungkus sama ini ya. Luar biasa. Cobain ya bang ya. Iya bang, siap bang. Ini makannya gimana ya? Biar agak ganteng gitu makannya. Biar nggak ini ya. Enak ya. Ini cocok banget nih kalau misalnya udah bau-bau Idul Fitri ya. Iya. Masukin dalam toples gitu bang. Iya, mainnya toples bang. Iya sih, nggak kalah saing juga sih dengan produk kacang telur pada umumnya yang dijual di supermarket. Iya. Cuman di sini butuh keoptimisan aja ya dari Bang Ian ya. Kok ketawa-tawa sih, pengen juga ya. Jadi emang butuh keoptimisan dari Bang Ian dan juga tim-tim dari Bang Ian. Semoga produk-produk ini juga akan semakin up gitu Bang. Amin. Nah, terus sebentar lagi kan mungkin akan melewati banyak sekali hari-hari besar keagamaan. Iya benar Bang. Apa inovasi yang nanti diciptakan? Mungkin inovasi dari packing yang mungkin mengikuti sesuai dengan toples lebaran ya, atau gimana gitu Bang? Bisa diceritain dulu Bang. Ini kan mau nyambut bulan puasa Bang, mau nyambut lebaran, jadi kami... Kayaknya sekarang udah puasa deh. Belum. Karena ini tayangnya puasa kayaknya. Jadi beberapa kawan memang sudah sering konsultasi kayak ke semua pelaku kawan-kawan kami, anggota. Di konsep nanti di bulan puasa ini kita
nggak terfokus di kemasan ini aja bang. Jadi kita lebih kayak nanti di toples, tapi toplesnya itu memang toples khusus satu meja, tapi produknya dari kita gitu. Oke. Jadi kalau mereka belanja ke kita nanti harapannya ketika mereka sekali belanja itu sudah siap untuk hidangan lebaran. Jadi komplit ya. Komplit. Ya, jadi tidak hanya satu produk aja, tapi dikumpulin beberapa produk dan langsung toplesnya. Langsung dikasih toplesnya ya. Toplesnya kurang lebih nih kayak Pak Mujamil nih. Ya, enggak ada nanti toples lebaran. Oh, toples lebaran ya. Lebih tinggi lagi ya, Pak. Tapi kita spill juga nih untuk produk-produk lainnya supaya disorot juga mungkin. Bang Ian bisa ditunjukin dulu satu-satu produk yang ada di sini, Bang. Silakan liatin ke kamera dulu, Bang. Satu-satu. Ini produk apa? Terus dari siapa? Ditunjukin Bang. Ini keripik pare dari snack Sri Mujamil, Bekarsari Nes. Oke, ditunjukin. Ini keripik pare ya? Iya, keripik pare. Oke. Sri Mujamil. Ini baiknya Bang Ian ya, dia tahu mau syuting podcast ya di TPRI Jambi, tapi dia ngubungin temen-temennya dulu nih. Siapa tahu temen-temennya juga ada nitip produk sehingga bisa sekalian ya Bang ya. Ini keripik pare ya dari mana Bang? Tadi Nes ya? Iya, Mekarsari Nes, Sri Mujamil. Mekarsari Nes, tuh bisa dilihat ya. Ini dia keripik pare. Next Bang. Oke, ini ada emping nagi dari Nur Kolila, Muara Bulian. Oke, ditunjukin ke kamera dulu Bang, kameranya yang ini. Oh, keripik emping nagi. Ya. Tapi jengkol. Jengkol ya? Emping jengkol nagi. Emping jengkol. Emping atau jengkol nih? Jengkol. Next Bang. Ini ada pangsit sayuran dari Sri Mujamil Mekarsari Nes. Oke, pangsit sayuran. Pangsit sayuran. Siap. Next. Ini yang agak tren nih di Bulian. Ini keripik bayam kampung. Oke. Dari Sri Mujamil. Ini bukan sembarang bayam ya. Ini bayam kampung. Oke, next yang terakhir Bang. Ini ada yang baru nih. Ini baru nih produknya. Ini keripik pisang lumer dari Sri Mujamil juga. Oke, siap. Nah, kalau kita ngomongin masalah harapan dan juga mungkin ada cita-cita yang pengen diwujudkan gitu. Apa sih yang menjadi harapan dan juga cita-cita dari para pelaku UMKM yang ada di Batanghari nih Bang? Kami bentuk rumah UMKM Batanghari ini sebenarnya dengan harapan penuh agar ketika orang main ke Kabupaten Batanghari, mereka nggak pernah mereka nggak kesulitan tentang oleh-oleh. Makanya kami bentuklah rumah UMKM Batanghari dan kami buatlah produk-produk itu ada beberapa yang lebih unik dan mereka bisa mendapatkannya itu di Batanghari gitu. Jadi nggak harus jauh-jauh ya. Kalau misalnya kita pengen ke Bulian, ya sudah ada wadahnya dan kita sudah ada lokasi yang kita tuju nih untuk bawa pulang oleh-oleh. Iya benar. Kalau selama ini belum ini ada Bang ya, kayak misalnya gerai atau mungkin ada tadi kan coffee shop rencananya juga mau dibuat gerai tadi ya. Tapi kalau untuk gerai khususnya sendiri ada nggak sih? Yang dari Pemdanya apa dari? Kalau dari abangnya? Dari kami sampai hari ini belum. Belum ada ya? Ya masih belum, masih rumahan. Kami masih naruh di gerai-gerai yang ada di Pemda. Oh oke. Semoga nanti lambat laun juga banyak ya. Amin. Banyak produk, jadi juga banyak gerai di beberapa titik ya. Amin. Kalau dari sesi pembinaan mungkin apa sih yang pengen didapatkan juga oleh para pelaku UMKM supaya kita tahu bahwa sekarang setengah digencarkan UMKM naik kelas. Level up ya. Nah, apa tuh yang dibutuhkan UMKM sekarang supaya bisa mencapai itu, Bang? Kalau kami ya sebagai pelaku UMKM itu sendiri, sebenarnya harapan kami dari pemerintah itu 3 kategori. Oke, kategori pertama dulu Bang. Dari kategori pertama itu kami ke produksi. Jadi alat-alat produksi kami paling memadain lah. Gitu. Iya, yang lebih kalau bisa lebih canggih lah ya Bang ya. Kalau mungkin selama ini manual, bisa ada yang terbaru kayak yang sudah-sudah. Gitu. Iya, oke. Terus kedua edukasi. Kami kepengen tentang masalah UMKM ini lebih banyak dapat pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah. Oke. Karena kan masih banyak nih pelaku-pelaku yang memang masih terlalu awam lah untuk dunia UMKM. Supaya UMKM kita tuh makin optimis, bukan malah mundur ya. Makanya kayak sekarang ini kami kan mulai beberapa kawan itu nitip yang sebungkusan biasa di toko 1000-an. Soalnya kan pengen mereka tuh lebih, tapi mereka nggak tahu caranya gitu loh, Bang. Nah, terus yang ketiga harapan kami dengan pemerintah itu
lebih mengoptimalkan untuk ke promosi kami. Oke. Agar misalnya contoh di Batanghari, ketika mereka datang ke Batanghari, mereka sudah tahu apa yang produk yang mau mereka tuju di Batanghari. Contoh kayak kabupaten lain kan ada ciri khas daerahnya. Itu sih harapan kan. Oke, ada 3 tadi ya. Iya. Dan mungkin apa yang diharapkan juga, karena memang tidak hanya pemerintah yang bisa mensupport ya para pelaku UMKM, tetapi kan juga banyak kayak dari pihak swasta, dari perusahaan atau company. Nah, selama ini di Bulian ada juga nggak perhatian-perhatian gitu untuk para pelaku UMKM dari perusahaan atau swasta ini, Bang? Kalau untuk selama ini sih dari perusahaan swasta, ya untuk kami ya yang belum pernah terpantau. Paling dari pemerintah memang beberapa kali sudah ada kayak bazar, kayak produk itu sudah. Semoga dengan tayangan ini juga bisa lebih ternotis ya. Amin, amin. Karena selama ini juga mungkin ada beberapa perusahaan yang sulit untuk mendeteksi nih di mana aja keberadaan dari para pelaku UMKM. Ya, semoga ini juga bisa menjadi jembatan lah kepada pihak-pihak perusahaan swasta yang untuk lebih memperhatikan juga, karena ada dana CSR-nya juga kan. Wah, boleh. Boleh. Harapannya, Bang. Iya. Tapi di komunitas yang Abang pimpin sekarang berarti memang ada terus ya pembelajaran mungkin secara internal saja supaya makin semangat ya. Iya. Contoh kayak gini, Bang. Kayak kemarin kan dikabarin hari ini kita di TPRI Jambi. Iya. Oh, itu malamnya itu langsung saya kunjungi satu-satu. Oke. Didatangin ya. Iya, ada yang saya via telepon, ada yang saya kunjungin, saya konsultasi, yang saya sampaikan ini ada kesempatan peluang. Iya. Karena kalau ada kesempatan ini kalau kita tidak memanfaatkan belum tentu ke depannya dapat lagi. Nah, alhamdulillah beberapa kawan ada yang langsung ngasih produk dan kayak ada yang sudah produknya di kita. Jadi yang produknya sudah di kita kan kita nggak perlu kabarin lagi nih. Iya. Tapi kalau produknya belum sama kita ya kita kabarin. Gitu sih, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang, untuk teman-temannya, Bang, yang di Bulian? Paling saya cuma bisa nyampaikan tetap semangat sih. UMKM itu punya proses. Itu aja sih, Bang. Oke. Gimana cara jaga keoptimisannya, Bang? Karena pastilah kalau menjadi seorang pelaku usaha tuh ketika mungkin naik turunnya usaha kita tuh, ketika naik mungkin kita semangat, ketika turun, nah disitulah level itu menjadi sebuah cobaan juga buat UMKM. Nah, supaya kita bisa tetap stabil dan juga tetap tenang untuk melewati hal-hal tersebut dan supaya kita tetap optimis ke depannya tuh apa yang dilakukan, Bang? Kalau saya pribadi di saat saya dapat problem, saya trouble, saya ngerasa itu peluang besar. Karena bakal ada harapan-harapan pengalaman yang saya dapat dari problem-problem itu sih. Jadi untuk kawan-kawan UMKM, semua itu proses itu pasti ada kendala. Cuman kalau kami sama istri cerita, syukurin aja sih prosesnya, ikhlasin aja prosesnya. Insya Allah nikmat kok. Iya, betul. Nikmatin saja perjalanannya, Bang ya. Karena nanti setiap perjalanan itu ya seperti dengan cuaca ya, kadang hujan, tapi kadang juga pernah cerah. Ya. Iya benar. Pokoknya tetap semangat lah untuk pelaku UMKM yang ada di Bulian. Sukses juga buat Abang dan semoga nanti produk-produk dari Bang Ian ini siapa tahu nanti juga bisa go nasional, bisa dilirik juga oleh beberapa pihak-pihak sehingga produk ini juga bisa menjadi salah satu ciri khas dari Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yang bisa di-up lagi, siapa tahu juga mendapat notis nih dari pihak internasional. Mudah-mudahan ya Bang ya. Dan juga pemasarannya juga semakin luas, semakin oke lagi dan nanti juga bisa merekrut banyak tenaga kerja yang bisa diberdayakan. Terima kasih banyak Bang Ian sudah hadir di podcast Punya Kita, sudah berbagi cerita dan juga berbagi pengalaman, termasuk juga sudah memperkenalkan secara langsung ini beberapa teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Batanghari, karena memang di seluruh kabupaten kota tuh banyak banget Bang ya UMKM. Namun ya ini salah satu cara kami juga ya untuk dapat memperkenalkan dan juga mensupport keberadaan para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Terima kasih banyak Bang Ian, sukses selalu. Mau salam-salam Bang. Udah kayak radio ya. Siapa tahu Abang mau nyapa istrinya boleh ya, atau mau nyapa anak-anak ataupun keluarga. Istri boleh. Udah ngawasin Bang. Siapa tahu kan di TV bisa ditonton lagi nanti Bang. Boleh Bang Ian, boleh. Kalau mau nyapa silakan. Ada yang mau nyapa lagi? Kalau nyapa sih nggak, paling saya cuman semangat sih buat kawan-kawan rumah UMKM. Setiap langkah itu pasti ada nikmatnya kok. Iya. Jadi sedangkan
kalau kita menikmati proses, apalagi hasilnya lebih nikmat lagi, Bang. Nah, itu aja sih. Karena kawan-kawan selalu berproses aja sih. Oke, siap. Tiada usaha yang mengkhianati hasil. Betul, ya, Bang. Ya. Nikmati hasilnya nanti, tapi jalani prosesnya. Yang pertama ada niat dulu. Betul. Terima kasih banyak, Bang Ian. Sukses selalu. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Nah, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, Bang Ian ucapin terima kasih kepada sobat podcast Punyukito. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyukito. Pakai gaya, Bang Ian. Wah, kalau gaya saya tadi kan kayak gini, Bang. Terbang, Bang. Wah, kayak Avenger saya. Cuman Bang Ian punya gaya sendiri nggak? Enggak, berarti ikutin gaya saya aja lah kalau gitu, Bang ya. Gini, Bang ya. Oke. Iya, betul, Bang. Silakan, Bang Ian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat TPRI Jambi podcast apa namanya? Punyukito. Podcast Punyukito yang telah memberi fasilitas buat kami, saya pribadi dan Rumah UMKM Batanghari melakukan promosi dan edukasi dan pengalaman kami sangat berharga. Dan juga saya terima kasih buat para penonton, tolong support dan ya tetap mendukung dan gunakan produk UMKM. Selalu dukung UMKM lokal dan jangan lupa stay tune di podcast TPRI Jambi Punyukito. Cakep. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Bang Ian di podcast Punyukito.